Halo Bapak Ibu, berikut 7 tips lulus Prites PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Ibu yang saat ini sudah mendapat panggilan untuk melengkapi berkas administrasi, silakan dilengkapi semuanya, benar-benar dicek dengan benar sesuai dengan apa yang diminta. Dan semoga nanti administrasinya semuanya lulus sehingga bisa mengikuti Prites PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Jadi untuk yang kategori A itu sudah langsung untuk mengikuti Prites, sudah tidak perlu lagi melengkapi administrasi. Itu dia. Jadi sekarang kita masuk ke tips yang pertama. Ya, yang pertama, update informasi terbaru. Jadi Bapak Ibu harus mendapatkan informasi terkait dengan PPG dalam jabatan 2023 ini secara terus-menerus info terbarunya. Namun ingat, informasi yang Bapak Ibu peroleh itu harus berdasarkan atau berasal dari tempat atau sumber yang benar-benar akurat yang bisa dipercaya. Misalnya dari situs resmi Kemendikbud, dari Dirjen GTK begitu, supaya dia valid. Nah, untuk mendukungnya silahkan Bapak Ibu ikuti semua sosial media milik Kemendikbud maupun Dirjen GTK atau PPG Kemendikbud begitu. Silakan disiapkan di linknya di handphonenya masing-masing atau di laptop Bapak Ibu masing-masing, sehingga kapan saja ketika pegang handphone kita bisa tinggal klik saja apa informasi terbarunya begitu. Dan jika Bapak Ibu tidak merasa keberatan, silahkan bergabung ke grup-grup Facebook. Tapi tidak usah, saran saya tidak perlu artinya menyampaikan apa saja yang kita alami, kecuali kita benar-benar mengalami kendala, baru nanti kita bisa sharing dengan orang atau teman-teman yang ada di grup Facebook tersebut. Kita cukup mengikuti saja, kemudian kita lihat apa informasi terbaru dari teman-teman yang ada di grup tersebut. Silakan dicek saja di Facebook misalnya, atau di Twitter atau di Instagram, ada itu grup-grupnya untuk PPG dalam jabatan tahun 2023. Nanti kita tetap dapat update-nya begitu Bapak Ibu. Begitu yang saya sarankan atau yang saya lakukan ketika saya mengikuti PPG dalam jabatan. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai kita ketinggalan informasi. Dan ketika membaca informasi tersebut pun kita harus benar-benar teliti. Membaca sebuah surat dari kementerian, dari Dirjen GTK, kita membacanya harus benar-benar teliti supaya jangan sampai salah informasi. Yang pertama Bapak Ibu ya, update informasi terbaru dengan cara bergabung ke sosial media masing-masing yang terkait tersebut. Kemudian kita masuk ke tips yang kedua, kuasai teknologi. Ya, ini Bapak Ibu sangat-sangat diharapkan. Jadi Bapak Ibu yang masih muda mungkin aman. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mulai di usia ke-40 misalnya atau seterusnya, minimal Bapak Ibu harus bisa lancar menggunakan hal-hal yang paling sering dilakukan begitu. Artinya membuka atau menggunakan sosial media, bagaimana cara mengupdate atau mengupload, mengunggah berkas begitu. Karena di seleksi administrasi misalnya saja dulu, ini sekarang yang Bapak Ibu lakukan untuk kategori B, ini harus mengunggah berkas. Ada banyak berkas di situ, termasuk biodata diri. Maka Bapak Ibu harus mengerti supaya jangan ketinggalan. Bapak Ibu harus rajin belajar atau bertanya kepada teman-teman atau yang mengerti tentang bagaimana cara menggunakannya.
Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan pada tips yang nomor 1, itu Bapak Ibu harus bisa mendapatkan informasi yang valid, jangan sampai mendapatkan informasi yang salah, sehingga harus berasal dari lembaga-lembaga yang resmi tersebut yang saya sebutkan tadi. Kalau boleh dijadikan saja sebagai ikon, seperti ikon aplikasi tampil situs dari Kemendikbud. Demikian pula SIM PKB Bapak Ibu. Itu supaya nanti terpanggil mengikuti pretest dan mampu dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Itu yang pertama tadi, yang paling penting. Kemudian menguasai teknologi. Ini tidak kalah pentingnya, minimal aplikasi-aplikasi penting dalam pelaksanaan pretest itu harus Bapak Ibu bisa kuasai. Kalau tidak bisa dimengerti sekurang-kurang, silahkan dibuka dari YouTube, ditonton di YouTube. Silahkan dilakukan saja, diketik saja di pencarian, mungkin itu ada. Kemudian kita masuk ke nomor 3 tipsnya. Belajar tekun untuk pedagogik dan profesional. Jadi biasanya Bapak Ibu, 2 jenis ini yang akan muncul di soal pretest. Yang pertama pedagogik dan profesional. Jadi pedagogik itu tentang bagaimana pengetahuan kita secara umum tentang tugas kita sebagai guru begitu. Artinya bagaimana guru itu seharusnya gitu, secara pedagogik. Kalau profesional itu pada bidang atau jurusan kita masing-masing. Contoh soal pedagogik itu misalnya seperti 3 gaya belajar, misalnya ada yang kinestetik, kemudian ada yang visual, dan ada yang audio. Kemudian kalau untuk yang soal profesional ya tergantung pada jurusan atau mata pelajaran Bapak Ibu. Nanti silahkan dicoba dipelajari, dicari-cari soal contoh-contoh soal pretest itu ada banyak. Silahkan sesuaikan pada jurusan Bapak Ibu masing-masing. Artinya Bapak Ibu begini, perlu saya ingatkan, ketika mengikuti pretest PPG ini, Bapak Ibu boleh, menurut saya sah-sah saja kalau kita berpikir secara finansialnya begitu. Artinya kita berjuang saat ini untuk memperoleh kesejahteraan begitu. Karena nanti ketika Bapak Ibu lulus, semoga lulus tahun ini, maka per 2024 Bapak Ibu sudah akan menerima tunjangan sertifikasi tersebut begitu. Jadi tahun ini berkorbanlah, bersakit-sakit begitu. Nanti menikmatinya di tahun 2024. Amin ya. Jadi kita masuk ke tips yang keempat. Yang keempat, ini Bapak Ibu jika nanti dilakukan ujian atau pretestnya di tempat kita masing-masing atau secara online berbasis domisili yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini untuk masa COVID. Sebenarnya untuk 2022 akhir saja yang kategori 2 sebenarnya sudah bisa berkumpul begitu, sudah tidak ada pembatasan lagi. Namun mungkin dalam kajian pemerintah lebih hemat melaksanakannya secara online dan pengawasannya pun lebih mudah dilakukan begitu. Nah, sejauh ini yang kami ketahui bahwa masih tetap dilakukan secara online. Maka Bapak Ibu harus nanti mengunduh atau mendownload aplikasi SEB. SEB itu singkatan dari Safe Exam Browser. Nanti silahkan dipelajari dari Google atau dari YouTube bagaimana cara menggunakannya.
Karena itu Bapak Ibu aplikasi khusus. Jangan nanti sampai Bapak Ibu kebingungan bagaimana menggunakannya. Karena ada pernah kejadian seperti itu Bapak Ibu. Ketika sudah dibaca, lalu diklik misalnya ada soalnya bla 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 bla, kemudian A B C D. Lalu diklik A. Kemudian dia next gitu. Sebenarnya yang seharusnya itu harus di-save dulu baru di next begitu Bapak Ibu. Kemudian di sudut sebelah kanan dari layar laptop Bapak Ibu nanti akan muncul dia angka-angka 1 sampai sebanyak soal. Pretest itu biasanya kurang lebih 100 soal 120 menit. Kalau saya tidak salah ingat, kurang lebih seperti itu. 100 soal 120 menit. Di situ kurang lebih 1 menit artinya kan. Bapak Ibu nampak di sudut kanan ada angka 1 sampai 120. Jika dia warnanya hijau, warnanya kuning, warnanya merah, itu artinya apa? Biasanya kalau hijau itu artinya sudah terjawab, kuning itu yang dijawab dengan ragu-ragu, kemudian kalau yang merah itu belum dijawab. Itu juga harus Bapak Ibu pelajari supaya nanti ketika sudah menggunakan aplikasinya tidak bingung. Nah, itu Bapak Ibu ya. Semoga masih dilaksanakan secara online, karena jika offline biayanya, dari cerita pengalaman teman-teman yang melaksanakan PPG dalam jabatan secara offline atau tatap muka, itu biayanya sangat besar, karena yang dibiayai pemerintah itu hanya biaya pendidikan, sedangkan biaya yang di luar biaya pendidikan itu biasanya jauh lebih besar, apalagi kita yang dilakukannya di LPTK yang jauh dari tempat tinggal kita, sehingga harus biaya transportasi, biaya akomodasi, dan lain sebagainya itu harus kita tanggung sendiri Bapak Ibu. Jadi saya doakan semoga tetap secara online sehingga Bapak Ibu bisa tetap melaksanakannya lebih hemat. Baik, itu Bapak Ibu yang keempat. Kemudian masuk yang kelima, berlatih memanajemen waktu. Nah, ini tadi Bapak Ibu tentang soal tadi. Soalnya 102, anggap saja 100 menit misalnya, 100 soal, waktunya 120 menit selama 2 jam begitu. Jadi Bapak Ibu harus berlatih bagaimana memanajemen waktu dalam menjawab soal. Jika soal-soal panjang yang artinya hampir full satu layar gitu soalnya, kemudian kita harus menggeser ke bawah, menurut pengalaman saya lebih baik langsung baca apa yang diminta soal tersebut. Biasanya itu di bawah, yang paling bawah dari soal tersebut sebelum masuk ke pilihan jawabannya, langsung itu saja yang dibaca. Artinya kita langsung fokus mencari apa yang diminta dari soal tersebut begitu. Karena banyak model soal ini itu pengecohnya yang lebih banyak begitu. Jadi kalau kita sudah membaca duluan apa yang jadi permintaan soal tersebut, kita lebih mudah memahaminya. Itu dia tipsnya, sehingga nanti tidak habis waktu. Terkadang Bapak Ibu kita bisa mengerjakan soal itu semuanya 100 soal misalnya, tapi dalam waktu berapa menit? Kalau bisa mengerjakan dalam waktu 5 jam atau 600 menit, 300 menit, ya tidak benar juga kan? Karena yang disediakan oleh Kemendikbud sebagai pelaksana tidak ada sampai 3 jam begitu. Kemudian masuk ke tips yang ke-6. Nah, ini yang tips yang ke-6 ini Bapak Ibu sangat perlu juga. Artinya kita harus terus berlatih supaya apa yang kita pelajari itu tetap kita ingat begitu. Tetap kita mengingat apa yang terus secara terus menerus kita ulangi. Karena ini jika seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya itu tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Misalnya seperti ini Mei untuk administrasi, nanti mungkin di Juli sudah
pretest begitu. Nanti setelah pretest di bulan 8 bulan 9 itu sudah pendidikan. Sudah laksanakan pendidikannya. Nanti di bulan 11 sudah pengumuman. Oh bukan, UKIN dan UP dulu. UKIN dan UP kemudian dia pengumuman. Nah, di akhir tahun nanti maka keluarlah NRG. Setelah keluar NRG per Januari 2024 sudah menerima tunjangan sertifikasi. Jadi Bapak Ibu berlatih ini artinya tidak terlalu lama membutuhkan waktunya. Dalam waktu beberapa bulan ini harus fokus, rajin terus berlatihnya, pelajari kembali. Cari, sekarang kan untuk mencari informasi kan sudah sangat gampang Bapak Ibu. Silakan dicari dari berbagai sumber. Kemudian yang terakhir, berdoa dan bersedekah. Artinya baik agama apapun, agama kita, silakan meminta kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kita percaya masing-masing. Kemudian cobalah untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkannya, seberapapun itu. Itu beberapa tips yang saya alami, yang saya lakukan ketika hendak mengikuti Perpres PPG. Jadi semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu pengalaman saya, dan jika ada tambahan yang pernah dialami oleh Bapak Ibu yang lain, silahkan dibagikan di kolom komentar, atau jika ada yang ditanyakan saya persilahkan. Jadi demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sampai jumpa.